ulhu wal'abu fa inni akrahu ayyura fi dinikum giltoh. Bermainlah dan berrekreasilah, rekreasilah, karena aku tidak suka agama kalian terlihat kasar. Nah, hadis ini mengajarkan pada kita atau menyampaikan nasihat pada kita itu harus kedah rekreasi, kedah piknik gitu ya. Fantasiru fil bertebaran di muka bumi. Maksudnya adalah kita harus meluangkan waktu kita untuk piknik, untuk bermain, bersenang-senang dan sebagainya, tetapi dalam konteks yang baik, mungkin positif ya, tidak bersenang-senang dalam konteks yang negatif. Hadisnya adalah bermainlah dan rekreasilah karena aku tidak suka agama kalian terlihat kasar. Jadi jangan kakulah beragama, itu pasti ada aspek-aspek herinya, ada aspek-aspek bercandanya, ada aspek-aspek bermainnya, perpetualang atau rihlah lah ya, ke gunung dan sebagainya, termasuk juga ke lautan dan sebagainya, tapi dalam konteks yang positif. Hadis 533, ama innal arifa yudfa'u finnari daf'an gitu ya. Ama innal arifa yudfa'u finnari daf'an. Ingatlah, sesungguhnya peramal bakal dilemparkan langsung masuk ke neraka. Ini jangan jadi peramal nanti ya. Paranormal, peramal, dukun dan sebagainya itu dia akan dilemparkan ke neraka. Bagaimana kalau kita mengira-ngira ya, wah nanti kalau aku kedutan di tangan aku nanti aku udah dapat rezeki, terus kedutan di halis ini pasti ada sesuatu yang datang pada aku misalkan, atau di kiri dan sebagainya, atau kedutan di pipi dan sebagainya gitu ya, kayak itu nggak tahu ya itu dari mana itu, tapi biasanya langsung beli para dukunis ya. Nomor hadis 534, ama inna rabbaka yuhibbul mad'aha. Ama inna rabbaka yuhibbul mad'aha. Ingatlah, sesungguhnya Tuhanmu menyukai pujian. Jadi Allah Ta'ala itu yang menyukai pujian. Karena itu kalau kita punya nikmat ya, kalau kita dapat nikmat, dapat kebaikan dari orang lain, kita harus memuji Tuhan. Jadi awali dengan memuji Tuhan. Misalkan kita dapat buku nih dari kawan kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kemudian mengucapkan terima kasih pada orang yang memberi itu. Termasuk juga kalau kita misalkan ditraktir makan nih kayak gitu, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin gitu ya, lalu mengucapkan terima kasih kepada orang yang menakdir kita itu. Jadi Tuhan itu menyukai hal-hal yang terkait dengan pujian. Karena itu sering-seringlah memuji. Karena itu dalam beberapa doa biasanya suka diawali dengan pujian ya, kayak misalkan alhamdulillahilladzi misalkan begitu, atau subhanallah walhamdulillah. Pokoknya pujian itu artinya yang mengagungkan, yang memuliakan, yang membuat Tuhan itu menerima apa yang dikehendaki, apa yang kita harapkan itu. Jadi kalau kita biasanya kalau kita mau berinteraksi sama kawan kita, berinteraksi sama orang yang lebih dari kita, kadang-kadang kita memberikan dulu pujian, memuji aktivitasnya dan sebagainya, baru kita menyampaikan biasanya kan gitu ya. Mungkin ini bagian dari pola etika ya. Kita masuk pada hadis yang terakhir 535. Ama tardha ihdakunna annaha idza kanat hamilan min zawjiha wa huwa anha radin anna laha misla ajris saimil qaimi fi sabilillah fa idza wada'at lam yahruj min labaniha jur'atu wa lam yumassu min sadyiha massatun illa kana laha bikulli jur'ah wa bikulli massatin hasanatun fa in ashara ha lailatan kana laha mislu ajri sab'ina raqabatan tu'tikuhum fi sabilillah. Ini pada hadis 535, tidak senangkah salah seorang wanita dari kalian
bahwa jika dia hamil dari suaminya dan suaminya meridhoinya, maka dia akan beroleh pahala seperti pahala orang yang berpuasa dan berjuang di jalan Allah. Nah, dari sini kita ketahui bahwa seorang istri yang kemudian hamil atas perilaku suaminya, kemudian membesar hamilnya itu, dan mungkin nanti sampai kemudian nanti akan melahirkan, maka selayaknya dia harusnya senang. Senangnya kenapa? Karena Allah akan memberi pahala orang yang berpuasa dan orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi orang yang hamil itu orang yang berjihad dan orang yang berpuasa kategorinya itu. Bahkan nanti kalau dia meninggal dunia saat melahirkan masuk kategori orang yang syahid ya. Kemudian ketika melahirkan dia akan beroleh kebaikan dari setiap tetes susu yang keluar dari payudaranya dan dari setiap isapan bayinya. Jika dia begadang malam karena mengurus bayinya, dia beroleh pahala seperti memerdekakan 70 budak di jalan Allah. Ini luar biasa ya perempuan ini. Yang pertama, kalau dia hamil dapat pahala seperti pahala orang yang berjihad dan pahala orang yang berpuasa. Kemudian kalau dia melahirkan, kemudian nanti dia menyusui, dan saat menyusuinya dia itu akan beroleh pahala dari setiap isapan tetes susu yang keluar dari payudaranya itu. Kalau dia begadang karena mengurus bayinya itu yang rewel, itu yang nangis dan sebagainya, dia beroleh pahala seperti memerdekakan 70 budak di jalan Allah. Luar biasa, memerdekakan 70 budak di jalan Allah Ta'ala. Jadi berbahagialah, bersenanglah kepada para istri bahwa rangkaian dari mulai proses kehamilan sampai melahirkan dan menyusui itu adalah seluruhnya ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri pertemuan kita dengan membacakan hamdalah dan salawat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib.